Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ini cukup beragam pemirsa. Dari produsen rokok ada HMSP, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 740, resisten hingga ke 850. Dari konsumer lainnya ada INDF, lebih direkomendasikan hold, supportnya 6.900, resisten hingga ke 7.600. Dari barang baku ada TINS, hari ini kembali melaju kencang, buy on weakness di 3.900 hingga ke 5.000. Range-nya cukup lebar pemirsa, support dan resistennya. Kemudian emas dan masuk ke dalam listed company update kita hari ini, juga direkomendasikan buy 8.800, resistennya juga cukup lebar hingga ke 10.000. HMSP, INDF, TINS, dan emas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama, ada HMSP Pak. Penutupan sesi kedua hari ini di 0,65%, 770, menguat terbatas. Pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, HMSP masuk ke dalam saham pilihan Pak. Dan buy on weakness di level berapa untuk HMSP? Ini buy on weakness di sekitar 760 ke bawah, 750, 760, stop loss 740. Secara teknikal dia sedang flat base, sedang ada konsolidasi cukup rapat ya konsolidasinya. Biasanya kalau backward bisa lumayan. Katalisnya minggu depan ada RUPS, kemungkinan bagi dividen sekitar 60 perak. Nah, jualnya pada saat itu nanti. Pas pengumuman dividen atau pas pada saat KUM dan X-nya Pak? RUPS waktu saja. RUPS saja. Iya, waktu RUPS ada pengumuman dividen kan diangkat, ya itu jualan biasanya. Tapi dividen yang akan diberikan ini sesuai dengan ekspektasi tidak Pak? Kalau diperkirakan sekitar 50 sampai 60 perak ya. 90% laba, segituan kurang lebih. Baik, penutupan hari ini di 770, menguat di 0,65%. Artinya ini tradingnya hanya beberapa minggu saja Pak, sampai dengan jadwal atau hasil RUPS tadi. Iya, 1-2 minggu aja Pak, cepat lah, trading cepat. Baik, HMSP 770 menguat di 0,65%. Sempat menguat ke atas 900-an, kemudian lebih cenderung tertekan, terutama di 3 bulan terakhir Pak. Bagaimana Anda melihat dari pola pergerakan HMSP yang belum mampu untuk bangkit, terutama balik ke 800-an? Ya itu tadi. Ya itu, dia kan sudah turun kan dari 900, ketahan di support EMA 200 di 730. Nah itu udah 2 bulan ya dikonsolidasi di sana. Sudah cukup lama konsolidasinya, biasanya siap-siap rebound kalau udah seperti itu. Baik. Siap-siap bergerak kembali ke atas. Ada sinyal teknikal rebound begitu Pak ya? Iya, biasanya. Nah, tapi nanti ketika technical rebound kan di-trigger oleh dividen kan. Biasanya naiknya cuma cepat ya, naik sebentar sampai 850-an lebih, mungkin ya itu profit taking lah. Baik, beralih kita ke saham pilihan kedua Pak, ada INDF, Anda lebih rekomendasikan hold 6.900, resisten hingga ke 7.600. Pertimbangan hold untuk INDF, Pak Halim? Kenapa saya rekomendasikan ini? Valuasi cukup murah, tapi kenapa di hold? Karena sedang menghadapi resisten moving average 200 di 7.150. Nah ini kalau lewat baru boleh dikatakan bullish ya. Nah tapi flag-flagnya juga udah cukup bagus, makanya stop lossnya di 6.900. Kalau seandainya dia bisa lewat 7.150, nah itu baru boleh beli. Next targetnya antara 7.400 sampai 7.800. Baik, dari sisi kinerja Pak, di kuartal pertama labanya naik di 9%. Bagaimana Anda melihat prospek dari INDF tentunya dan juga emiten yang ada di posisi atau sektor yang sama di tengah nilai tukar rupiah Pak yang mencatatkan pelemahan terendah di sepanjang sejarah. Berpengaruh tidak Pak untuk jangka menengah mungkin? Gini, tadinya tahun-tahun sebelumnya mereka memang terpengaruh ya oleh pelemahan rupiah ya. Tapi
rupanya sejak tahun lalu beberapa emiten sudah melakukan hedging, jadi pelemahan rupiah sudah tidak terlalu berpengaruh lagi. Lebih berpengaruh pelemahan daya beli. Onsetnya dia tidak bisa naikin harga. Nah itu tahun lalu, tahun ini mulai bisa naikin harga, mulai ada start profit lagi. Makanya ada reversal ya, patternnya ada turnaround, ada tanda-tanda turnaround. Artinya hedging cukup ampuh ya Pak, meskipun rupiah jatuh ke level terendah di sepanjang masa. Artinya ini tidak dibandingkan kalau emiten-emiten tidak melakukan hedging, dampak kerugian dari perbedaan nilai tukar cukup tinggi begitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Mereka sudah siap, saya nggak tahu prosedurnya gimana, tapi efeknya pelemahan rupiah sudah nggak terlalu besar lagi terhadap Indofood dan ITBP ya. Oke, baik. Dari INDF kita beralih ke TINS, Pak. Hari ini juga menguat di 5,40% di 4.100 ini. Anda lebih direkomendasikan untuk buy on weakness. Kita akan coba lihat dalam 5 hari terakhir di 30 April masih tertekan ke 34. Hari ini kembali mengalami penguatan signifikan. Analisis dan rekomendasinya untuk TINS. Rekomendasinya agak swing trading jangka panjang ya. Alasannya yang pertama karena earningnya cukup bagus. Earningnya sekitar 200 perak per share untuk Q1, kalau disetahunkan kan 800. Ini PI-nya masih ya sudah 5 lebih sih. Targetnya PI 6, PI 7 sih sekitar 5 ribuan. Nah, ini bertahap kan setelah 2 hari naik cukup signifikan. Kita masuknya waktu pullback aja. Ini sudah mulai masuk, sudah kembali ke trending up lagi setelah konsolidasi cukup lama ya, 2 bulan konsolidasi. Nah ini mulai trending up. Saran saya buy on weakness saja, jangan terlalu kejar atas. Masuknya ketika ada pullback. Oke. Prospek untuk TIN sama dengan pertanyaan saya dengan emiten sebelumnya. Dari sisi harga komoditas, Pak. Harga timahnya naik cukup signifikan ya kemarin ya. Iya. Makanya hari ini juga kedorong laba perusahaan kan setelah ada illegal mining ya. Penambangan timah ilegal di Bangka 2 tahun ini kan dibersihkan. Nah, akhirnya timah bisa kembali meraup keuntungan lagi. Jadi illegal miningnya udah beres, timah bisa jualan yang benar, tambangnya bisa bergerak lagi, penjualannya timahnya juga naik lagi, labanya jadi bagus di Q1 ini. Baik. Penutupan hari ini di 4.100, menguat di 5,40%, buy on weakness dan direkomendasikan trading swing saja untuk jangka menengah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel. Yang terakhir Pak, ada emas ini Anda juga rekomendasikan buy. Hari ini aksi korporasinya dia memberikan pinjaman kepada anak usaha terkendali untuk menopang dari sisi kinerja secara keseluruhan mungkin. Semenjak dari tambang mereka beroperasi, bagaimana Anda melihat kalau kita kaitkan dengan posisi teknikalnya? Apakah para investor makin yakin Pak, emas prospeknya akan baik ke depannya? Ini kenapa saya rekomendasikan emas, karena berharap nanti malam Trump-nya deal ya. Trump deal dengan Iran, jadi besok emasnya bisa naik lagi. Iya, ini lebih ke arah sentimennya Trump, gold kondisi dari komoditas. Yang terpengaruh duluan itu emiten yang teknikalnya paling bagus. Nah ini teknikalnya paling bagus ya emas, ya kita masuknya emas. Baik, sempat ke 97 Pak, hari ini masih berada di 8.800. Ya. Koreksi masih wajar dan supportnya masih terjaga? Ya, stop loss-nya di 8.000 kilonya hari ini ya. Iya. Kalau seandainya besok ada bad news gimana ya, semoga enggak ya. Iya. Kilonya kalau sampai besok tahu-tahu ada bad news turun di bawah 8.600, exit dulu deh. Baik. Tapi kalau ternyata ada good news ya profit taking-nya sekitar 9.500-an. Baik, penutupan hari ini di 8.800 melemah di 0,28%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.